Selamat pagi teman-teman. Dalam video kali ini saya akan berbagi materi mengenai contoh lengkap 10 KPI GE ya, atau General Affair ya, atau bagian umum ya. Jadi dalam KPI nanti saya tidak hanya menyebutkan KPI-nya ya, tapi juga contoh targetnya dan juga cara ngukur KPI-nya. Sehingga nanti Anda bisa langsung copy paste 10 KPI ini sebagai KPI Anda kalau Anda kerja di bagian GE ya. Jadi 10 KPI yang paling sering dipakai di GE. Oke, mari kita lanjutkan ya. Tapi kenalan dulu ya, nama saya Yudi Antareksai, saya seorang konsultan manajemen, saya sekolah di Amerika, S2 di Amerika, saya penulis 12 buku ya. Paling bawah, paling penting itu teman-teman ya. Jadi kalau Anda butuh narasumber atau jasa konsultasi KPI atau training KPI, silakan hubungi saya ya, atau email ke alamat email saya. Saya tunggu undangan Anda, sehingga kita bisa bertemu secara offline. Oke. Ini buku-buku saya teman-teman ya. Jadi nanti ini materi presentasinya, materi KPI-nya bisa Anda download secara gratis ya, bisa Anda langsung pakai ya. Saya mencantumkan link downloadnya di menu deskripsi video ini ya. Di video ini nanti ada deskripsinya, ada linknya. Di situ Anda bisa mendownload materi KPI-nya dan juga cara mendapatkan buku-buku saya yang amazing ini ya. Buku-buku saya Top Marko Top, Jos Marko Jos ya. Anda bisa dapatkan di link pada video kali ini. Langsung aja ya teman-teman ya, mari kita bahas ya. Jadi ini ada 10 KPI bagian GE ya. Ada kolom KPI, kolom penjelasannya, kolom target, dan kolom cara hitung realisasi. Jadi yang pertama tingkat ketersediaan fasilitas ya dalam persentase ya. Jadi berapa persen jumlah fasilitas kantor yang berfungsi baik, yang tidak rusak ya. Kalau bisa 100% sih ya, minimal 98%. Jadi jumlah fasilitas berfungsi dibagi total fasilitas kali 100%. Jadi yang berfungsi saja yang dilacak ya, yang tidak berfungsi itu menjadi skor negatif bagi Anda. Oke, nomor 1 itu. Nomor 2, waktu rata-rata penyelesaian permintaan ya, permintaan apapun mengenai layanan GE bisa Anda selesaikan dalam waktu 24 jam. Ya. Misalnya permintaan mobil, permintaan ATK dan seterusnya. Kemudian yang nomor 3 mirip nomor 2 ya, tapi yang nomor 3 ini seluruh permintaannya Anda rekap, berapa yang tepat waktu. Ya, tepat waktunya sesuai SLA. Misalnya kalau minta ATK dalam 3 jam terpenuhi, kalau minta fasilitas driver dalam waktu 1 jam terpenuhi, gitu ya. Jadi harapannya semua permintaan diproses tepat waktu sesuai SLA, Service Level Agreement ya. SLA itu Service Level Agreement ya. Anda bikin standar jam pelayanan Anda ya. Anda harus bikin dulu standarnya. Nah, dari semua standar itu nanti dibandingkan dengan actual. Nah, kalau bisa 95% permintaan karyawan itu bisa Anda proses sesuai SLA. Oke? Nomor 4 penting ini teman-teman ya. Jumlah gangguan fasilitas. Gangguan listrik, airnya mampet, AC-nya mati, lift-nya rusak. Itu jangan sampai 2 kasus. Lebih dari 2 kasus per bulan. Ya. Lampu mati, ini dilacak, ini penting ini nomor 4 ini. Makin sering terjadi gangguan, makin buruk kinerja Anda. Kemudian nomor 5, biaya operasional GE per karyawan. Ya, Anda hitung semua biaya GE dibagi jumlah karyawan. Ya, dalam setahun. Oh, per bulan ini maksud saya, per bulan ya. Standarnya 500.000 per karyawan. Mungkin bisa lebih rendah ya kalau kantor Anda kecil ya. Jadi cara ngitungnya gimana Pak Yodia? Cara ngitungnya total biaya GE, biaya bensin, biaya gaji driver, biaya perawatan mobil, perawatan listrik, biaya air, biaya bayar jasa servis AC gitu ya. Dibagi jumlah karyawan. Oke? Nomor 6 ini orang GE ngurus semua izin ya. Jangan sampai ada izin-izin STNK, BPKB hilang atau expired atau dokumen perusahaannya expired. Nggak boleh, semua 100% patuh.
Nah, nomor 7 ini penting ini teman-teman ya. Kalau bisa Anda sebulan sekali atau 2 bulan sekali audit. Yang audit jangan orang GA ya, yang audit mungkin 2 orang ya, orang GA sama orang usernya ya, atau orang HR atau orang QC gitu ya. Kemudian dari template atau checklist audit itu Anda dapat nilai berapa. Kalau bisa 90%, jangan sampai banyak. Kotoran di WC-nya bau, WC-nya kotor, WC-nya mampet, kantornya banyak barang-barang yang tidak berguna, kotor. Itu tanggung jawabnya orang GA ya. Nomor 8 ini sebenarnya mirip dengan nomor 4 ya. Cuman kalau ini mungkin keluhan lah ya, keluhan drivernya tidak sopan, atau kemudian AC-nya tidak dingin gitu ya. Atau mungkin ada kebocoran, ya ini sebenarnya mirip dengan nomor 4 ya. Mungkin Anda bisa bagi mana yang keluhan, mana yang gangguan ya. Nomor 8 jangan terlalu sering ada komplain. Ya, 5 kasus per bulan maksimal. Nomor 9, zero, kalau bisa kecelakaan kerjanya zero Pak ya, nggak boleh ada karyawan yang kecelakaan kerja di kantor, misalnya kebakaran gitu ya, atau waktu diantar drivernya nabrak gitu ya. Drivernya nggak teliti, ditabrak, itu nggak boleh, zero accident. Baik nabrak maupun ditabrak itu sama-sama accident, nggak boleh. Nah, nomor 10 penting ini ya, Anda setahun sekali atau 2 bulan sekali atau 6 bulan sekali nyebar kuesioner pakai Google Doc, melalui Google Doc aja atau melalui Google Form itu kan gampang ya sekarang ya. Sebar ke karyawan, mereka happy nggak? Ya, kalau bisa 85% karyawannya puas dengan layanan Anda. Jangan sampai cuma 60%. Ya, nah ini teman-teman ya, jadi 10 ini bagus ya, Anda bisa langsung pakai, Anda copy paste, Anda bisa download gratis nanti ya di link deskripsi, kemudian Anda lacak realisasinya ya, realisasinya dilacak tiap bulan. Kemudian nanti tiap 6 bulan direkap. Semester pertama sama semester kedua direkap. Jadi sangat bagus kalau Anda bisa punya kayak gini ya, meskipun beberapa KPI-nya perlu survei ya, misalnya nomor 7 Anda perlu audit, memang agak repot itu ya. Nomor 10 juga perlu survei. Tapi kalau yang lainnya kan tidak perlu survei. Anda cukup buatkan data rekapnya saja. Nah ini orang-orang GE kadang-kadang rekap data KPI nomor 1 sampai nomor 10 ini nggak punya sama sekali. Jumlah gangguannya tidak pernah direkap. Ya, waktu rata-rata penyelesaian permintaannya tidak pernah direkap. Keluhannya karyawan tidak pernah direkap, ya hanya didengarkan secara lesan gitu ya. Tidak pernah ada surveinya. Kemudian nomor 6 tidak ada rekap datanya. Nah ini buruk. Kalau Anda KPI 10 ini nggak punya sama sekali, itu GE Anda buruk. Ya, tolong teman-teman ya. Jadi Anda pelan-pelan siapkan datanya. Anda bisa langsung pakai nih 10 KPI ini, langsung bisa di copy paste ini ya. Ini materinya di PowerPoint, Anda bisa langsung copy paste ini ke Excel. Ya. Ini bisa langsung di copy nanti di Excel. Oke? Kayak gitu ya teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sehingga kinerja GE Anda makin cetar membahana. Oke? Terima kasih. Salam sukses, penuh kemuliaan.